Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kurma Nusantara. Pagi ini kami akan berbagi tips cara menanggulangi hama kumbang tanduk pada tanaman kurma kita. Apa saja yang akan kita lakukan supaya hama kumbang tanduk ini tidak menyerang masif di kebun kita. Yuk kita lihat bagaimana cara penanganannya. Ya, hama kumbang tanduk itu menjadi momok yang menakutkan bagi para petani kurma dan petani palem lainnya karena suka meneror tanaman-tanaman kurma di kebun. Nah, tips yang pertama untuk mengatasi hama kumbang tanduk di kebun kurma adalah sanitasi kebun. Nah, kebun harus terawat, bersih. Terus ada kayu-kayu kering seperti ini. Kayu-kayu kering harus kita kumpulkan, jangan berserakan, karena biasanya kumbang tanduk ini bertelur pada kayu-kayu kering yang lapuk, misalnya kayu kelapa, kayu bekas sawit, dan kayu-kayu lainnya. Kalau bisa kayu-kayu kering ini seperti itu dibakar, ya. Karena seperti itu dibakar, ya. Dibakar, nanti abunya bisa juga buat pupuk. Nah, tips berikutnya adalah ini piringan harus bersih, ya, piringan harus bersih. Juga kita menggunakan pupuk kandang yang sudah fermentasi, ya. Nih, pupuk kandang yang sudah fermentasi. Nah, karena kalau pupuk kandang yang tidak fermentasi biasanya juga untuk bertelur kumbang-kumbang tanduk. Nah, terus juga tips berikutnya untuk mengatasi kumbang tanduk biasanya tuh ada larva atau uret, ya, biasanya orang bilang uret atau gendon atau rasanya macam-macam lah. Kalau uret biasanya kita taburkan, ini kita taburkan Metarhizium anisopliae, ya, kita taburkan merata, kita taburkan merata. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk sebagai agen hayati yang akan nanti menginfeksi larva-larva yang ada di dalam tanah, sehingga larva itu nanti akan mati. Sahabat Kurma Nusantara, kita lanjut lagi bagaimana tips cara mengatasi hama kumbang tanduk pada kebun kurma kita. Nah, yang keempat, ya, kalau nggak salah yang keempat kita masang penjebak atau feromon trap, yaitu penjebak hama kumbang tanduk, yaitu sejenis hormon, ya, hormon kumbang tanduk. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah kumbang-kumbang tanduk yang sudah terjebak, ya. Nih, ini kumbang tanduk yang sudah terjebak, kita pasang di luar areal kebun, minimal jaraknya adalah 50, lebih bagus lagi 100 meter di luar kebun. Nah, ini nanti kumbang-kumbang tanduk ini kalau sudah kejebak sini dia akan mati, ya. Nah, feromon trap ini sangat efektif. Satu feromon ini cukup untuk sekitar 3 bulan, sehingga sangat efektif dipakai di perkebunan, ya. Satu feromon ini cukup untuk mengcover area 1 hektar, tapi ingat, taruhnya di luar kebun, bukan di dalam kebun, karena kalau dalam kebun kumbang tanduk itu akan menyerang kebun, dan biasanya penyerangan kumbang tanduk akan diikuti oleh kumbang sagu. Ini yang sangat berbahaya sekali. Berikutnya yang kelima adalah pemasangan karbosulfan. Apa sih karbosulfan? Nah, ini karbosulfan ini untuk anti kumbang tanduk. Nah, ini butiran karbosulfan. Di pasaran ada namanya, mereknya Marshall. Ini kita gantung di plastik es, kita tusuk-tusuk pakai jarum atau pakai duri kurma. Nanti kita gantung di bagian pucuk pohon kurma, ya. Ini bisa bertahan 3-6 bulan, sangat efektif, ya. Kita paling menggantungkannya sekitar 50-100 gram per plastik, ditaruh di tiap pohon. Nah, ini alhamdulillah kita sudah uji coba, selain ada feromon trap, sanitasi kebun, terus menyingkirkan kayu-kayu lapuk, terus
terus fermentasi pupuk kandang yang sempurna, kita juga pakai ini. Alhamdulillah, walaupun kebun kita pernah kena serangan, sekarang sudah agak terkendali. Nah, yang kita waspadai lagi adalah kalau di sekitar kebun kita itu ada peternakan sapi. Nah, biasanya di situ juga koi-koi sapinya itu untuk sarang kumbang tanduk. Nah, makanya kalau pakai koi sapi lebih baik difermentasi dulu secara sempurna dan bisa juga ditebar dengan Metarhizium anipsolae. Nah, demikian tip dari kami buat para pemirsa, semoga bermanfaat tip cara mengatasi hama kumbang tanduk pada kebun kurma Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.